Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abang Jimmy Prayoga, Abang dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Abang dari jurusan bimbingan konseling Islam. Di sini Abang ingin mengajak atau kesediaan adik-adik semua dalam rangka melakukan bimbingan kelompok. Apakah para adik-adik sekalian bersedia? Ya. Baik, agar lebih enak dan santai kita ngobrolnya, alangkah baiknya adik-adik sekalian juga memperkenalkan diri masing-masing. Namanya siapa dan berasal dari sekolah mana? Dimulai dari sebelah kanan. Nama saya Jeffrey, sekolah saya berasal dari SMK Negeri 1 Kisaran. Selanjutnya, Nama saya Bagus, asal sekolah saya SMK Mahasiswa Kisaran. selanjutnya, Asal sekolah baik, terima kasih. Selanjutnya, Nama saya Fahri, asal sekolah dari SMA 4 di Kisaran. ya, selanjutnya, Abdul Muthalib, asal sekolah SMA di Ponegoro Kisaran. terima kasih. Dan sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Dan di sini Abang akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah usaha yang dilakukan untuk membantu para adik-adik sekalian dalam memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah ataupun di kehidupan di rumah. Jadi Abang di sini kita sharingnya biar agar lebih santai. Alangkah baiknya Abang nanya lah pengalaman adik-adik sekalian selama di sekolah, apa permasalahannya yang menghambat adik-adik sekalian dalam pembelajaran, apakah itu hambatannya dari sekolah sendiri atau itu hambatannya dari rumah sendiri. Baik, kita mulai dari sebelah kanan lagi ya. Dipersilakan. Masalah saya dari rumah, Bang. Yaitu sering-sering begadang, terus bangun kesiangan, Bang. Jadi terlambat di sekolah, masuk sekolah. Baik. Dan selanjutnya, Hambatan saya soal kendaraan, Bang. Jadinya saya terlambat karena nggak ada kendaraan. oke, baik, selanjutnya, Ya, kalau hambatan di sekolah nggak ada hambatan, nggak baik-baik saja. baik, terima kasih. Dan selanjutnya, Kalau hambatan saya itu, Bang, saya sering bolos sekolah karena ada sering pelajaran, makanya saya sering bolos sekolah. baik, terima kasih. Dan selanjutnya, Saya, Bang, hambatan sekolah ya karena teman cabut, rokok, Bang, itulah, Bang. Betul, Bang. semua pertanyaan atau keluh kesah adik semua dalam proses pembelajaran selama di sekolah udah Abang tampung semua, dan Abang akan mengulasnya sedikit demi sedikit dari mulai tadi saudara Jeffrey. Baik, dari saudara Jeffrey tadi kan hambatannya di rumah atau sering begadang, kesiangan kan. Jadi bagaimana? Jadi adik itu kesehariannya itu apa gitu? Kenapa bisa kok kesiangan gitu? Memang kesiangan ya, Apakah adik membantu orang tua dalam entah berjualan ataukah membantu kerja yang lain gitu sehingga membuat adik sendiri mengalami kecapean dan begadang hingga larut malam? ya, Bang, saya membantu orang tua, Bang, jualan. Oh, jadi artinya untuk selanjutnya adik harus bisa membagi waktu, di mana adik untuk bisa membantu orang tua dan adik bisa mengkondisikan tubuh adik untuk beristirahat agar jam sekolah adik. Oleh sebab itu adik harus bisa mengkondisikan, karena di dua kegiatan yang adik lakukan sama-sama bagus, tapi kan alangkah baiknya dua-dua bisa dijalani dengan baik. Menolong orang tua atau membantu orang tua kan pekerjaan yang bagus, dan sekolah pun itu termasuk karir adik sendiri kan. Kedepannya kan nggak mungkin salah satu diantaranya bisa kita tolakkan, jadi kita harus bisa mengkondisikan waktu. Dan tadi dari saudara adik tadi membahas tentang masalahnya, tentang kendaraan. Jadi selama ini adik pergi ke sekolah itu menggunakan kendaraan apa? Menggunakan mopen, Bang. Dari mopen itulah mungkin ya adik gitu. Jadi apakah tidak ada solusi lain atau kawan yang satu arah gitu dari kampung menuju ke sekolah
agar bisa berboncengan gitu. Ya ada bang. Jadi kenapa tidak adik bisa minta tumpangan, apa ada kendalanya gitu dengan kawan atau ada perselisihan paham? Pokoknya nggak terpakai bang. Oh, jadi saran abang gitu kan. Jadi ketika adik memang selalu telat karena adik tidak memiliki kendaraan dan selalu menaiki angkutan umum, adik harus bisa membagi waktu sama juga dengan tadi ini saudara Jeffrey. Adik harus bisa membagi waktunya. Jadi adik pas pergi sekolah biasanya jam berapa harus lebih diutamakan, lebih cepat gitu, agar ketika mencapai simpang untuk mencari mopen itu lebih gampang. Itu aja saran dari abang gitu kan. Dan tadi selanjutnya saudara Fahmi ya, saudara Fahmi tidak ada keluh kesahnya ya, berarti cukup bagus lah. Berarti orang tua dan sekolahnya cukup berpengaruh dalam kehidupannya saudara Fahmi Awari ini. Jadi dan selanjutnya tadi saudara Fahri apa masalahnya? Sering bolos sekolah bang gara-gara razia rambut. Oh, ini sedikit kita ulas ya kan tentang tadi kenapa bolos. Iya. Sebetulnya yang sering memotong rambut itulah yang bukan jurusan bimbingan konseling ini sendiri. Orang karena dulu bimbingan konseling sangat minim sehingga jurusan lain dimasukkan. Jadi guru yang menjabat jadi guru BK itu tidak memahami apa itu namanya bimbingan konseling, sehingga para murid-murid yang lain pun menjadi takut kan ingin dipotong rambutnya ketika ada razia. Jadi gitu aja. Jadi adik tidak perlu melakukan pembolosan lagi gitu kan. Jadi setidaknya adik bisa memberi informasi balik kepada guru BK yang ingin memotong rambut dengan pertanyaan apakah ada teguran memotong rambut langsung atau razia langsung memotong rambut gitu ya kan. Jadi tadi yang terakhir Pengaruh teman. itu yang perlu dirubah kepada saudara Abdul tadi kan. Jadi kepada saudara Abdul, mulai sekarang buat mindsetnya bagaimana kita berteman itu yang bisa bawa pengaruh. Tapi kita jangan memilih-milih teman, semua kita kawani, tetapi mana yang membuat pengaruh baik pada diri kita sendiri itu yang lebih kita tekankan gitu, harus kita lebih ikuti gitu. Jadi kan kita nggak mungkin ke depannya harus terus-terus begini, nanti ujung-ujungnya kita dapat DPO, itu surat panggilan dari guru bimbingan konseling. Baik, jadi gitu aja sih dari abang sendiri kan, penjelasan dari abang dalam membantu masalah adik-adik sekalian. Jadi abang berterima kasih lah sudah didengarkan atau kesediaan adik-adik dalam melaksanakan bimbingan konseling ini. Dan jika ada kata-kata abang yang salah kepada adik-adik sekalian, abang mohon maaf. Abang mengucapi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya tepuk tangan pada kita semua.